H-2 jelang kick off Australia versus Indonesia. Gue sih udah mulai deg-degan dari sekarang nih. Nah, kalian gimana nih? Karena apa ya? Karena nanti lawan Australia merupakan salah satu milestone bagi perjalanan Indonesia untuk menggapai asa tampil di Piala Dunia 2026. Ini partai sangat-sangat krusial, super duper penting. Kalau kita menang, pasti di match berikutnya kita nambah semangat, nambah optimis untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kalau seri, tetap optimis juga. Kalau kalah, nah ini nih, bakal bikin lemes nih ya kan. Dan para pemain udah mulai berkumpul nih di Sydney ya kan. Lokasi kota tempat berlangsungnya pertandingan Australia versus Indonesia. Dari Garuda Calling yang udah dirilis ada 30 nama. Dan dari 30 nama, satu nama dipastikan nggak bakal tampil nih karena cedera, yaitu Egy Maulana Fikri. Sementara dua nama lagi absen karena skorsing kartu kuning 2 kali alias karena akumulasi kartu kuning ya. Ada Justin Hapner dan ada Ragnar Oratmangun. Total dari 30 pemain ada 3 pemain yang udah pasti absen. Berarti sisa 27. Nah, nanti pas pertandingan ada 23 nama nih yang bakal didaftarin sebagai daftar susunan pemain. Nah, yuk kita pilih kira-kira siapa aja nih. Dari total 30 nama, sisa 27. Dari 27 kita pilih-pilih yuk kira-kira siapa nih yang nggak bakal masuk ke dalam daftar susunan pemain. Kalau gue beropini sih, yang jelas satu dari kiper nih. Dari kiper kemungkinan yang bakal dicoret menurut gue adalah Hernando Ari. Terus kita geser ke back. Nah, dari back mungkin ada 1 atau 2 nama yang bakal dicoret nih. Karena apa? Karena di back ini udah full banget nih. Apa namanya tuh, komposisi pemainnya dan bagus-bagus ya kan. Dari posisi back, gue rasa Ferrari yang bakal nggak masuk dalam daftar susunan pemain. Dari tengah, menurut gue di tengah nanti nggak ada yang dicoret. Full semua. Nah, lini depan nih. Dari lini depan, kemungkinan bakal ada beberapa nama yang dicoret sama Coach Sintayong. Karena di depan, iya sih kita butuh striker, tapi menurutnya lumayan banyak nih pilihan pemain di lini depan. Menurut gue nanti bakal dicoret adalah Hoki Caraka. Hoki Caraka, dan satu lagi maybe kemungkinan itu yang bakal dicoret sama Coach Patrick Kluivert yang masuk dalam daftar susunan pemain nanti pas hari H ataupun pas match day lawan Australia. Ini kemungkinan Ramadan Sananta. Karena kita masih punya beberapa striker lain. Kita masih punya Septian Bagaskara. Terus masih juga punya Oli Romani. Nah, itu sih menurut gue ya. Di lini belakang tadi. Oh enggak. Bukan di depan deh. Di depan Hoki Caraka, di belakang nih. Di belakang satu lagi untuk nemenin Ferrari untuk dicoret. Di sisi back kiri. Karena back kiri kita punya stok 4 loh. Dan James sama Calvin Verdong, Shane Patinama sama Arhan Pratama. Kalau menurut gua sih ya, yang bakal dicoret sama Patrick Kluivert yang masuk dalam DSP ya, dalam artian ini kalau lihat dari segi menit bermain, kemungkinan besar Shane Patinama nggak bakal masuk dalam daftar susunan pemain nanti pas lawan Australia. Itu udah total 23 itu sih kalau prediksi gua. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya kan. Nah, dari segi skuad ataupun pemain yang dipanggil sama Patrick Kluivert buat nanti lawan Australia, so far, dan kita doakan sampai nanti hari H nggak ada pemain yang cedera nih. Karena apa? Ya karena biarpun nanti ada latihan-latihan ringan, tapi kan dengan kondisi para pemain yang jelas pasti dalam kondisi yang cukup lelah ya, karena habis melakukan pertandingan di level klub, langsung terbang berjam-jam, kemudian istirahat sebentar, langsung latihan. Semoga di dalam rangka persiapan nanti nggak ada pemain kita yang cedera, baik itu cedera ringan, cedera sedang, cedera berat, apalagi ya kayak sakit-sakit flu gitu. Semoga nggak ada, semoga semuanya fit nih, fit 100%, 29 orang pemain timnas Indonesia yang ikut terbang ke Australia. Nah, kalau ini udah fit 100%, strategi apa kira-kira bakal diterapin sama Coach Patrick Kluivert? Kalau menurut gue sih nanti pasan Australia, Coach Patrick Kluivert kalau kita lihat dari gaya bermain Australia ya di bawah asal pelatihan sekarang kan, Australia sama Indonesia di match kali ini pasti dua-duanya ngejar kemenangan. Apalagi Australia pasti agak sedikit lebih diunggulin karena faktor tuan rumah yang pertama. Yang kedua dia faktor untuk urusan Piala Dunia lebih berpengalaman. Tapi ada tapinya nih, ada yang menarik nih terkait statement dari mantan pemain andalan dari Australia, Tim Cahill. Dia bilang sekarang ya Australia sekarang levelnya
untuk timnas yang sekarang ya, untuk pertandingan lusa nih, ini Indonesia udah setara nih dari segi komposisi pemain, kekuatan sama Australia. Gua gak ngerti nih apa ini to be honest dari hatinya dia atau ya cuma sayur aja, kita nggak tahu. Tapi ya pada statement udah keluar ya kita anggap aja ini sebagai apa, sebagai pendapat objektif dari seorang Tim Cahill. Nah, harusnya kalau udah kayak gini kita bisa manfaatin nih. Dan Patrick Kluivert untuk lawan Australia, menurut gue sih taktik yang harus diterapin adalah kayak awal-awal di leg pertama tuh lawan Australia di GBK, kita langsung aja ambil inisiatif serangan. Karena kalau Australia dikasih kesempatan dari kick off pertama, menit pertama langsung inisiatif ngambil serangan, ini berbahaya. Kita tahu dong di leg pertama Indonesia tuh sempat bisa memberikan pressure kepada Australia kurang lebih 15 sampai 18 menit pertama di babak pertama tuh ya kan. Kita bisa menciptakan beberapa peluang, tapi after ya maybe menit-menit 18 ke atas ya 20 something, ini Australia udah mulai menemukan ritme permainannya. Efeknya apa? Efeknya Australia ini leluasa banget untuk mengalirkan bola, menurunkan tempo permainan, switch play juga oke banget. Nah ini nih, endingnya apa ya? Endingnya Martin Paes harus jatuh bangun dan di pertahanan kita benar kayak digebukin ya kan. Benar susah payah untuk membendung intensitas ataupun agresivitas dari Australia di leg pertama yang main di GBK. Nah menurut gue nanti untuk main di Australia nanti ya Coach Patrick Kluivert main aja dengan strategi idaman dia nih, main dengan pola 4 back. Mungkin bisa 4-5-1, bisa berkembang dengan 4-2-3-1. Bisa jadi ya kan, karena apa? Main dengan pola 4 back sejajar, kita udah sangat mumpuni dengan skuad yang ada sekarang. Di sisi fullback, kita punya Kevin Dix di kanan, di kiri kita punya Dan James, ataupun ada Calvin Verdong tentunya. Kalau main dengan 4-2-3-1 ya, 4-5-1, yang berubah jadi 4-2-3-1, mungkin Tom Hai sama Joey Pelupesi ataupun sama kakak Ricky Kambuaya ini bisa diduetin nih, atau dengan Ivar Jenner bisa diduetin untuk menjadi DM dan satu lagi CM nih, jadi pivot ya, bisa double pivot sejajar ataupun yang agak gantung dikit nih, yang atau agak ke depan, yang atau lebih cenderung di posisi DM. Untuk sisi flank kiri dan flank kanan dengan formasi 4-2-3-1 ya kemungkinan sih di sisi kanan ini bisa jadi ditaruh nanti Eliano atau ya Eliano Reinders sih menurut gue yang paling proper ya. Atau kalau mau lebih nggak ketebaknya lagi, Oliver Romani geser ke posisi tersebut tuh. Di kiri mungkin ada Rafa Strike atau Dean James, di apa namanya tuh? Mungkin Rafa Strike dijadiin striker bukan striker murni ya, striker gantung juga dengan pola 4-2-3-1. Di kanan ada Romani, kiri Dean James, di depan ada Rafael Strike. Nah di belakang striker taruh Marcelino Ferdinand yang dikasih tugas untuk free roll ya kan, atau bisa juga main dengan pola false nine. Nah menarik nih, false nine ya mungkin bisa dari 4-2-5-1, 4-5-1, 4-2-3-1. Kalau main dengan false nine mungkin bisa dengan 4-2-1-1-2, mungkin bisa 4-3-1-2 atau 4-4-2 ya kan. Ini bisa dirubah nanti pas nanti pertandingan Australia. Yang jelas lawan Australia nanti Indonesia mesti bisa meladeni lini tengah dari Australia. Biarpun main Australia banyak yang absen ya, terutama lini pertahanan, tapi lini tengah Australia ini mesti diredam. Jangan biarin sepanjang pertandingan lini tengah dari Australia ini bisa menemukan ataupun mengendalikan jalannya ataupun tempo dari pertandingan nanti. Kalau itu bisa terjadi lagi kayak leg pertama, ini ngeri guys. Karena ya sekarang Australia faktor tuan rumah dong. Jelas ini menjadi X faktor bagi Australia untuk tampil lebih menggigit. Di leg pertama dia punya banyak bejibun peluangnya, tapi karena di pertahanan kita solid, Martin Paes juga solid di bawah mister gawang. Jadi gawang Indonesia bisa clean sheet. Tapi kalau ini terulang lagi, pasti Australia udah nyari celah, nyari titik lemah dari pertahanan Indonesia nih ya kan. Makanya untuk meminimalisir hal tersebut, kita harus bisa meladeni di tengah dari Australia. Dan dengan skuad yang sekarang udah bisa lah kita untuk mengeksploitasi sisi tengah dari lapangan pertandingan nanti. Karena Australia menurut gue bakal menjadi key person ataupun menjadi main kunci di pertandingan nanti. Ada dua pemain nih menurut gue nih, Irvine sama Goodwin menurut gue.
Nah, kalau kita bisa meredam pergerakan dua pemain ini, kemungkinan distribusi bola serangan Australia bakal agak sedikit nggak semasif di main di GBK di leg pertama. Dan kita juga harus bisa manfaatin lubang nih di lini belakang Australia, bakal ada lubang di leg kedua nanti. Karena apa? Karena back andalannya dua orang nih, terutama ya Harry Suta sama Sirkati absen karena cedera. Sirkati kemarin posisinya fullback kanan dan dia sangat merepotkan karena turun naik dan sangat efektif banget dia bermainnya. Dan di center back ada Harry Suta. Nah, kalau kita bisa mengeksploitasi celah di lini tersebut, misalnya kita nempatin lebih mendorong pemain kita untuk main lebih sedikit agresif ya, nggak pasif dalam artian pasrah nunggu diserang, kita lebih ngambil inisiatif untuk main lebih agak menyerang biarpun nggak frontal. Ini menurut gue sih kita bisa mengeksploitasi celah-celah di lini ataupun sepertiga akhir pertahanan Australia. Apalagi di leg pertama kalau kita lihat ya, ini ada berapa momen sebenarnya kita udah bisa narik para pemain Australia ke satu sisi. Di sisi kiri misalnya kan, pas kita bisa narik para pemain Australia tuh sisi kanan sebenarnya tuh berapa momen tuh kosong tuh, bisa kita manfaatin nanti di pertandingan nanti. Tapi sayangnya ketika di leg pertama screening ataupun decision making dari pemain kita ketika kita di press sama main Australia ini switch play-nya masih mandek-mandek. Nah, nanti lawan Australia di leg kedua nanti sebisa mungkin switch play permainan ini harus benar-benar dimatangkan lagi dalam sesi latihan nih. Karena apa? Karena ya kita mau jujur ya, main Australia tuh punya celah di sisi kanan dari pertahanan Australia yang diisi sama Sirkati ya kan, karena dia main lebih agresif. Dan di leg 2 nanti untuk kemungkinan Australia bakal main sama kayak leg pertama, bahkan main agresif juga dan bahkan mungkin lebih agresif sedikit ya kan. Nah, dengan tambahan skuad yang ada saat ini, ada Dean James, ada Joey Pelupesi, ada Emil Audero, dan Ole Romani, seharusnya kita bisa, ada Kevin Dix juga, kita bisa sedikit naikkan tempo ataupun main lebih menyerang nanti lawan Australia dibanding leg pertama nanti ya kan. Dan harapannya tentu target vertical effort kan 1 poin cukup, tapi dengan kondisi saat ini kita pemain nambah, tambah lagi Australia di lini pertahanan main kuncinya 2 orang absen, seharusnya kita berani ngasih target 3 poin untuk kita raih di kandang Australia. Karena apa? Karena biar kita semakin memperbesar kans ataupun persentase untuk lolos otomatis Piala Dunia 2026. Tapi itu emang berat banget. Tapi ya kan nggak ada yang mungkin di atas, yang nggak ada yang mustahil di atas lapangan nanti. Nah, menurut kalian gimana? Kalau punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Dan thank you banget yang udah support channel YouTube gua, sehingga channel YouTube gua dengan konten Pundit Abangan terus berkembang. Thank you banget support dari teman-teman dari netizen sekalian nih. Thank you sekali lagi. Terus dukung channel YouTube gua biar makin berkembang, biar gua bisa terus ngomongin bola nih, timnas, sepak bola dalam negeri, lokal, terus juga ataupun sepak bola luar negeri. Terus support channel YouTube gua biar makin kesini makin berkembang. Dan bagi netizen yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, udah masuk hari ke berapa ya? Hari 18 sekarang ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan hari ke-18. Semoga kuat sampai dengan azan maghrib. Gue Irwan pamit. Ketemu lagi di konten-konten Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.